Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Today we are going to continue your material yesterday. You guys already know my name, right? Sudah tahu nama saya? Not yet. Wait a minute. Kita kalian bahas apa? Kalian bahas apa ya kemarin ya? Strategis. Apa kemarinnya yang aktif pasif? Terus apa lagi dia? Terus apa lagi? Positif. Pasif. Mantap. Terus apa lagi? Preposition. Preposition. Preposition, good. Oke, so kemarin prepositionnya itu bagaimana guys? Jadi kalau ada subjek yang preposition, terus ada prepositionnya, terus kalian ambil yang pertama atau yang kedua? Setelah preposition atau sebelum preposition? Before. Before the preposition. Nice. Kemarin sama siapa guys? Miss Yanda. Yanda. Sama Shanda, oke. Teman-teman, kalau semisal you guys didn't or doesn't hear my voice, kalau misalkan apa tuh namanya suara saya putus-putus, nanti bilang aja ya, biar saya repeat my explanation, oke? Oke, Miss. Right. So let's get started with day 2, everyone. Oke, so day 2 kita akan bahas tentang sentence-nya ya, teman-teman. Kenapa Zada lucu sekali filternya? Ada-ada aja Zada. Oke. Can you see my PowerPoint? Yes. Oke, thank you. Udah ya, bisa terlihat. So, if you don't know my name, I will introduce myself again. Padahal kita perasaan udah ketemu ya tahun lalu ya. My name is Nafila Zain, guys. You can call me Miss Nafila. Oke, Nafila. Atau Miss Ella boleh. Atau Mrs. Zain Malik boleh. It's up to you. Oke, so for the next 75, enggak, kita udah 70 minutes. For the next 70 minutes, we are going to discuss about material in day 2. Day 2 ini materinya tentang apa, teman-teman? Materinya tentang ini dia. Oke, conjunction, adjective, noun, sama adverbial clause. Seperti itu. Kemarin kan kalian udah belajar tentang subject verb agreement, right? Subject verb agreement itu di mana dia subjeknya sama kata kerjanya itu harus sepadan. I mean like kalau subjeknya plural, maka kata kerjanya juga harus in plural. Dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan subjeknya singular, maka kata kerjanya atau verbnya itu should be in singular as well. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita sudah masuk ke dalam kalimat yang lebih kompleks, teman-teman. Kalau kemarin kita belajar tentang kalimat yang simple, nah, kalau yang sekarang ini kalimatnya yang lebih kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena di sini kita ada klausa. Clause, and clause. Klausa itu bagi teman-teman yang masih belum paham, klausa itu yang kayak gimana? Klausa itu kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kita ada kalimat, anak kalimat sama induk kalimat. Tahu kan? Tahu nggak? Yes, ma'am. Mas saya tiba-tiba dipanggilnya Masih Mbak. muda dipanggil mem. Masih muda itu. Sebentar ada. Sebentar ya. Iya, sebentar.
Maaf ya, banyak sekali gangguan sejak tadi. Oke, kalau semisal di bahasa Indonesia, kita kembali lagi ya. In bahasa, itu ada yang namanya anak kalimat sama induk kalimat. Seperti itu ya. Contoh kayak, kan kalimatnya ibu membeli sayur di pasar ketika ayah sedang mandi, gitu. Nah, saya tanya, dari ini kan ada dua kalimat ya, ada ibu membeli sayur di pasar, itu kalimat pertama, terus yang kedua itu ada ketika ayah sedang mandi, itu kedua. Tapi itu bukan sebuah kalimat seperti itu namanya induk kalimat. Sekarang saya tanya, kalau yang ini, yang kalimat pertama, ibu membeli sayur di pasar, saya hapus, kira-kira masuk akal nggak? Make sense nggak kalimatnya? Enggak, Tidak. Miss. Enggak ya. Apa itu ketika ayah sedang mandi? We don't know. We don't, apa itu? Maksudnya gimana? Kan nggak jelas ya. Nah, di sini si klausa ini ya, terutama adjective sama adverbial clause, itu seperti itu teman-teman. So, akan ada yang namanya conjunction. Nah, ini namanya conjunction atau kata hubung teman-teman di klausanya ini nanti di adjective, di adverbial clause sama noun clause seperti itu. Nah, conjunctionnya seperti apa? Nanti kita akan belajar conjunctionnya terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa ya. Got it? Oke. Next, conjunction. What is conjunction? Kita tahu conjunction itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah kata hubung, teman-teman. Kata hubung yang dia bisa menghubungkan ini SV di sini itu adalah kalimat ya, teman-teman ya. Jadi ada subject verb, ada conjunction terus ada subject verb. Maka dia adalah sebuah kalimat menghubungkan dua kalimat. Tapi bisa juga si conjunction ini, nah dia di depan kayak gini nih. Conjunctionnya di awal, terus ada SV atau subject verb, terus tiba-tiba ada koma, terus habis itu ada subject verb juga. Jadi si conjunction itu dia bisa di awal kalimat, dia bisa di tengah kalimat seperti itu. Conjunctionnya ya, conjunctionnya. Nah, si conjunction ini harus diikuti sama yang namanya subject sama verb. Atau, Miss, tapi bisa kan nggak diikuti sama subject verb? Bisa. Ada beberapa kasus yang tidak diikuti sama yang namanya subject verb. Bisa. Nanti kalian akan menemukan itu ketika di adjective clause. Dimana ketika ada yang namanya conjunction atau kata hubung, tetapi tidak diikuti sama subjeknya. Tapi diikuti sama verb saja. Ada, nanti kita akan belajar itu. Oke, yang pertama di sini kalimatnya subject verb kan, I am rich. Saya tanya sekali lagi, kata subjeknya yang mana, teman-teman? Oi. Oke, kata kerjanya yang mana? Rich. M. M. Good, good. Kata-kata kerjanya adalah am di sini. Begitupun juga seperti yang di I work hard, ya. The subject is I and the verb is work. Di sini bekerja, gitu ya. Ini berarti kita satu kalimat dan ada satu kalimat lainnya seperti itu. Dan next, ini ada yang contoh conjunction yang part ke-1 ini ya, contohnya ini. Di mana dia SV, terus ada conjunction, terus ada subject verb. Ini contohnya ketika dua kalimat itu digabung menjadi satu. I am rich because I work hard. Begitu, I am rich karena saya bekerja keras. Seperti itu kan. Jadi ini conjunction, because. Ada because di sini sebagai conjunction. Gitu ya teman-teman ya. Jadi conjunction itu, Miss conjunctionnya banyak banget. It's up to you. You want to memorize it boleh, tidak memorize boleh, tapi diingat-ingat boleh seperti itu. Karena kadang kita mau di-memorize susah juga karena saking banyaknya seperti itu. Tapi yang penting kalian tahu aja, oh tipe-tipe kayak gini tuh maksudnya adalah conjunction. Seperti itu. Terus ada juga part di mana ketika conjunctionnya itu berada di depan. Oke, seperti contohnya gini, because I work hard, I am rich. Seperti itu. Jadi saya tanya sekali lagi ya. Nih, kalau kalimat ini nih, I am rich, saya hilangkan nih. Ini jadi masuk akal nggak? Because I work hard. Make sense nggak? No. Betul. Jadi disitulah tadi kata saya, ada yang namanya anak kalimat sama ada yang namanya induk kalimat. Karena di situ dia. Karena dilihatlah, di sini ada conjunction, di mana conjunctionnya itu adalah induk kalimat, teman-teman. Ini, sorry, anak kalimat. Apapun yang ada conjunctionnya, berarti dia anak kalimat. Dia
tidak bisa berdiri sendiri atau dalam bahasa Inggris namanya dependent clause seperti itu. Kalau bisa berdiri sendiri seperti I am rich. Nah, saya kaya gitu. We call it as independent clause di mana dia bisa berdiri sendiri, sudah memiliki makna yang lengkap seperti itu dan mau ditambah bisa, tapi dikurangi nggak bisa gitu loh. Mau ditambah penjelas-penjelas yang lain seperti because I work hard bisa seperti itu. Dia berdiri sendiri pun juga sudah memiliki makna seperti itu. I am rich gitu. Terus habis gitu selanjutnya kita ke contoh conjunction-nya ya teman-teman ya. Ini conjunction-nya bisa kalian tulis, bisa kalian hafalkan. Tapi ini benar-benar sangat itu ya. Kayaknya ini masih umum gitu ya, conjunction yang sering kita temukan daily life seperti itu. Entah kalian reading di, pasti kalian pakai IG kan, pakai TikTok, pakai IG seperti itu. Terus kalian kadang baca caption, terus baca apalah cerita di IG pakai bahasa Inggris. Ini masih umum digunakan di media-media sosial seperti itu, teman. Ada although, meskipun, even though, nevertheless. Ayo, nevertheless ini apa yuk? Ada yang tahu nggak? Judul drakor, Miss. Iya betul betul betul. Oh Mbak Mbak Diah kemarin nonton Nevertheless ya, baik, bagus Mbak, bagus ya, Good, Miss. Good. Really. bagus. Yang lain nonton nggak Nevertheless? Renal nonton Renal. Oh Renal nonton, baik. Apa Enggak. scene episode mana yang menjadi episode favorit? Setiap episodenya Miss favorit, baik. Oke, nevertheless itu adalah namun ya teman-teman, namun atau meskipun begitu, seperti itu. However ya meskipun juga, despite, ya sama aja pada intinya ini ya, karena dia bentuknya kontras. Terus conjunction selanjutnya ada because, cause dan effect ya teman-teman ya, ada because, since. Ini tuh since kalau di cause dan effect artinya karena ya teman-teman ya. Karena kalau di cause dan effect gitu, bukan sejak lagi, tapi karena. As itu juga sebagai now that, yaitu sekarang seperti itu ya. Terus ada juga conjunction-nya yang moreover untuk additional info. Biasanya itu apa itu additional info? Kayak sudah diberikan satu kalimat, terus habis itu ada kalimat yang lain sebagai tambahan informasi kayak gitu. Jadi misalkan nih ya, Rido Gemilang is a student in Poltekkip. Furthermore, nah lebih lanjutnya, Rido juga dari siapa mana gitu. Rido asalnya dari mana Rido? I'm from Solo, Miss. Solo. Furthermore, Rido is coming from Solo. Jadi kayak ada tambahan informasi tentang Rido. Bacanya Rido atau Rido? Itu. Rido. Oke. Kak Gem. And then ada juga conjunction-nya yaitu therefore, so that, such that. Itu artinya result ya teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya adalah jadi gitu ya. Jadi, koma, seperti itu. Nah, terus habis gitu guys, kan kita udah belajar nih conjunction-nya. Sekarang kita tinggal masukkan conjunction itu ke klausa-klausa ini ya teman-teman ya. Ada adjektif, ada noun, ada adverbial. Tapi setahu saya ya, tapi yang memang saya pahami sampai sekarang, conjunction yang saya berikan ini teman-teman, ini hanya untuk klausa adverbial. Ini kan tadi saya bilang ya, ada adverbial clause. Ini conjunction yang saya berikan di awal ini itu adalah conjunction untuk adverbial clause. Di mana dia itu, ya tadi kata saya tuh, induk kalimat, anak kalimat. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus kalau adjective clause, oke, ini kita udah mulai masuk ke klausa. Ada conjunction-nya juga ada, tetapi dia berbeda bentuk conjunction-nya. Seperti itu. Kenapa saya bisa sampaikan berbeda? Karena conjunction-nya adjektif itu umumnya dia cuma ini guys. Who, whom, which, that, whose.
Who, whom, whose, which, that. Ada 5. Who, whom, whose, which, sama that. Seperti itu. Dia adjective clause ini conjunction-nya umumnya ada 5. Yang paling sering digunakan ya 5 conjunction ini, teman-teman. Seperti itu. Contoh kalimatnya kalau kita pakai who karena dia menjelaskan sebuah subjek dan orang, seperti itu ya. Maka kalimatnya akan seperti ini. The man who wears a hat is my father. Oke. Loh, Miss, ini kenapa ada conjunction tetapi kita tidak ada subjeknya setelahnya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, guys. That was I told you before. Kalau tidak semua conjunction itu nanti kalian temukan terus diikuti sama subjek. Nope. Not all of the conjunction followed by the subject. For example, this one. Karena di sini itu kita tidak harus menggunakan subjek setelah conjunction. Miss, tapi bisa pakai, bisa banget gitu. Bisa, misalkan ini gini, the man who he wears a hat is my father. Bisa banget, tapi nggak perlu juga karena ini sudah merefer atau merepresentasikan seorang the man. Seperti itu, guys. The man who wears a hat is my father. Oke, kita kembali lagi tadi ke anak kalimat sama induk kalimat. Ini berarti ini karena ada conjunction-nya nih, sampai hat sini, itu kita namakan anak kalimat. Yes, correct. This is anak kalimat. Dan ini bisa kita hilangkan. Shred, jadinya kayak gini. The man is my father. Seperti itu. Oke, the man is my father itu sebuah kalimat lengkap. Hanya saja dia diberikan penjelas. Adjective clause itu kan penjelas, seperti itu ya. Di sini, di tengah-tengahnya. Gitu. Gimana artinya penjelas ini, teman-teman? Who wears a hat itu menjelaskan si the man, si subjek. Gitu. Oke, sampai sini bisa? Get. Terus habis gitu Yes, ma'am. ini kan who sudah ya, guys. Ini who sudah. Oke, kita kasih garis miring. Terus di sini ada conjunction whom. Seperti itu. The man whom I like is your brother. Oke. Miss, kenapa kita gunakan whom? Oke, karena whom ini, teman-teman, untuk menjelaskan sebuah objek. Kalau di sini kan tadi subjeknya the man. Tapi di sini kan juga the man, Miss. Iya. Saya tahu, tapi ini sebenarnya kalimatnya kan begini, teman-teman. Kalau saya balik, I like the man the man who is your brother. Ya kan? Kalimat sebenarnya gitu kan. Saya suka laki-laki yang mana dia adalah saudaramu. Gitu kan sebenarnya ya. Tapi karena si the man ini itu dijadikan ke depan, dijadikan subjek, makanya kita gunakannya whom. Nah, jadinya kalau di bahasa Indonesia kan laki-laki yang saya suka adalah saudaramu gitu. Gitu, guys. Kenapa kita gunakan whom di sini? Karena kalau kita pakai who, harusnya the man-nya di belakang sebagai objek. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada I read a book which is expensive. Oke, untuk kategori which sama that, teman-teman, itu diperuntukkan sama yang namanya benda. Seperti itu ya, untuk menjelaskan sebuah stuff gitu ya. Stuff or thing, seperti itu. Jadi which sama that itu kita gunakannya untuk ke benda seperti itu. Tapi untuk kata that itu bisa diganti juga untuk orang. Kata ganti orang sama seperti the man. The man that wears a hat is my father. Itu boleh juga. Tapi memang lebih umumnya which sama that itu untuk menjelaskan benda. Contohnya di sini kan bendanya adalah a book ya. I read a book which is expensive. Gitu. Jadi which ini itu untuk menjelaskan a book. Kalau semisal which is expensive ini saya hilangkan, apakah dia menjadi sebuah kalimat? Yes, of course. I read a book. Titik, selesai. Saya membaca buku. Itu sebuah kalimat, itu lengkap gitu loh. Hanya saja kita berikan yang namanya keterangan di situ, teman-teman. Gitu ya.
Oke. Terus habis gitu, penggunaan kata whose di sini terakhir ya. Whose itu untuk menjelaskan kepemilikan atau ya, kepemilikan daripada sebuah benda. I admire the woman whose car I borrow. Jadi, car-nya ini kira-kira punya siapa, guys? Punya saya atau punya the woman? The woman. Good. The woman yang memiliki the car, makanya kita gunakannya whose. Begitu. Nice. Jadi whose ini juga harus diikuti sama kata benda ya, teman-teman ya. Car, kata benda. Kenapa? Karena dia kepemilikan, jadi harus dijelaskan apa yang dimiliki gitu loh. Seperti itu. Nanti akan ada soalnya kalian. Atau kita langsung ke soal biar kalian paham. Coba saya cek. 1, 2, 3, 4. Nih ya, Oke. coba ke soalnya ya. Silakan bisa dijawab. Number 4. Silakan. Silakan ada Reki, ada ini kenapa pada menulis semua? Kalian mencatat, guys. Ada Salma, ada Arum, silakan. Apa kira-kira jawaban nomor 4? Ini baru aja kita bahas. Whose novels describe the struggle for survival on American frontier? Frontier. Oke, betul ya Igo ya? Betul Igo? Betul, Miss. Bagus. Iya, betul sekali. Ini salah satu contoh soal di mana kita gunakannya whose ya. Karena White, Stewart E. White, seperti itu ya. Ini subjeknya di sini ya, teman-teman. Ini apa, Miss, yang di awal ini? Ini ya, ini penjelas ya, teman-teman ya. Ini dibuang juga nggak apa-apa. Ada yang nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting kalian harus tahu subjeknya adalah Stewart A. White, terus kata kerjanya adalah was, dan objeknya adalah a writer. Terus di sini ada yang kosong, karena di sini sudah ada subjek, verb, objeknya, maka kita butuh kata sambung, teman-teman. Kata sambung yang sesuai itu ya kalau nggak A ya D. Tapi D itu salah, karena di sini ada komanya, guys. Gitu. Komanya kan tadi harusnya bukan di sebelahnya si conjunction ya. Gitu. Jadi ini kurang tepat. Seperti itu ya. Jadi yang betul adalah A. Betul kata Mbak Mbak Dia. Oke. Bagus, teman-teman. Sampai sini bisa ya? Aman ya? Yes, Aman. ma'am. Oke. Oke. Terus selanjutnya ada yang namanya, saya bukain materi saya aja deh biar lebih itu. Sebentar ya, teman-teman. Materi selanjutnya adalah adverbial clause. Nah, adverbial clause ini yang tadi kita udah sedikit singgung, dia pakainya itu adalah conjunction yang tadi di awal kita bahas itu, guys. Ada because, ada as, ada however, moreover, dan lain-lainnya. Jadi setiap klausa ini, teman-teman, conjunction itu beda-beda. Kalau di adverbial clause yang tadi di awal yang kita pelajari itu ada because, ada since, ada nevertheless itu conjunctionnya. Kalau adjektif tadi conjunctionnya kan 5 ya. Who, whose, whom, which, sama that. Kalau adverbial clause memang lebih banyak conjunctionnya. Seperti itu. Kita sedikit bahas tentang adverbial clause ini, teman-teman, di mana dia itu klausa. Oke. Nih ya, klausa yang dependent. Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau tadi kita sebutnya sebagai anak kalimat. Seperti itu. Dia memiliki fungsi sebagai penjelas gitu ya, functioning as the adverb atau penjelas, dan kalau dihilangkan bisa ya bisa aja gitu loh, nggak apa-apa, seperti itu. Terus habis gitu kalau si adverbial clause ini, teman-teman, dia itu bisa posisinya bisa macam-macam. Kenapa saya bisa bilang macam-macam? Kayak tadi di awal itu loh. Dia posisinya itu bisa di awal seperti ini, teman-teman. Bisa di tengah seperti ini, bisa juga di akhir seperti ini. Gitu. Dan conjunctionnya yang tadi kalau kalian sudah catat, alhamdulillah ya. Gitu. Ada before, ada although, ada after, itu adalah conjunctionnya adverbial.
Contohnya, before you leave, please turn off the lights. Seandainya pun before you leave ini saya hilangkan, teman-teman ya. Yang di sini saya hapus gitu nggak masalah, that's okay. Gitu. Terus atau yang sini, Farel, although it was chilly, was only wearing a t-shirt. Ini saya hilangkan nggak apa-apa, Miss, boleh nggak apa-apa. Tapi karena dia di situ sebagai penjelas, ya udah dia ada aja di tengah situ, gitu. Karena kan ini kalau disambung, Farel was only wearing a t-shirt. Gitu. Tuh, terus yang di akhir nih contohnya, contoh dia anak kalimat di akhir seperti ini. The fireworks show will start after the sun goes down. Jadi si apa tuh namanya, si kembang api itu akan mulai setelah matahari itu tenggelam seperti itu. Di sini saya hilangkan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa karena memang dia anak kalimat seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Aman, aman? Yes, Miss. Ya. Oke, coba sekarang silakan dijawab. Yuk, ini yuk. A, B, C, or D. Yes. B, D, D, D. D, delta. Yes, Delta. Delta. Nice, nice. Nice try. Ya, betul. I stopped running when I saw my friend. Jadi kalau di adverbial clause itu, Miss, guys, sorry kok Miss sih. Dia abisnya si kata conjunction ini, terus diikuti sama kata subjek ya. Seperti itu. Gitu Miss bedanya. Iya, itu bedanya. Kalau tadi yang di awal si adjective clause itu kan nggak selalu diikuti sama subjek ya. Kalau di sini itu eh, memang idealnya dia akan selalu diikuti sama subjek. Seperti itu. Let's try, teman-teman. Oke, next. Apakah jawabannya? The 500 coin looks so Indonesian, blah blah blah. It has a picture of a jasmine on it. B, Kenapa? B, B. Balok, balok. Sin. Balak-balak. Oke. Ya, karena ya betul sekali 500 koin ya itu look so Indonesian, sangat terlihat Indonesia. Since itu karena ya tadi saya sudah sampaikan ya, karena di situ memiliki picture of jasmine. Seperti itu. Nice. Gampang nggak? Gampang ya? Bisa kan? Gampang banget. Wih, gampang banget. Wow, sekali. Gampang banget kan? Ya udah, yuk guys, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya terakhir ya teman-teman tentang noun clause. Noun clause itu yang bagaimana? Noun clause itu akan berbeda seperti yang kalian, kalau tadi kita ngomongin anak kalimat sama induk kalimat seperti itu ya. Kalau yang ini itu tidak ada anak kalimat sama induk kalimat karena memang noun clause itu fungsinya akan, waduh, bentar. Noun clause itu fungsinya berbeda seperti itu dari kedua tadi itu. Kalau adjektif sama adverbial clause itu anak sama induk kalimat. Kalau ini dia berbeda. Aduh, sorry. Oke, saya izin share screen ya, guys. Oke, can you see my PowerPoint, everyone? Bisa terlihat? I Aman? see. Aman. Saya pakai full screen ya. Kelihatan nggak?
Terlihat, Miss. Oke, thank you. Oke, ini sudah full screen ya guys ya. Lanjut ya. Oke. Kalau tadi kita bahasnya itu adverbial sama adjective clause, di mana dia itu conjunction-nya berbeda satu sama lain, dan fungsinya juga hampir-hampir sama, penjelas, seperti itu ya teman-teman ya, dan dia sebagai induk anak kalimat, induk kalimat. Kalau noun clause itu kebalikannya. Coba kalian lihat di sini dari kalimat ini yang saya berikan. Oke, I want to borrow it. Saya tanya, subjeknya dari kata I want to borrow it, subjeknya apa? I, kata kerjanya Borrow. salah. Want. Want, bagus. Terus objeknya yang mana? It. Oh, Objeknya ya ini. objeknya Bagus, bagus. Ini ada it, di sini ada the book. Terus kalau yang sini apa guys berarti? The book. Kan ini sama toh kalimatnya. I want to borrow it. Objeknya it. I want to borrow the book. Objeknya the book. Kalau I want to borrow whatever the book Sarah ever lent you. Yang mana objeknya? Yang mana objeknya teman-teman? Semuanya whatever the book Sarah Everland. You. Tuh. Yes. Jadi sepanjang ini itu kita sebutnya adalah objek yang berbentuk noun clause. Oke. Loh, jadinya gitu, Miss. Iya, jadinya begitu. Jadinya beda sama yang tadi. I want to borrow whatever the book Sarah ever lent you. Kalau yang tadi, I want to borrow the book that bla bla bla. Seperti itu ya. Kalau ini nggak perlu ada objeknya, nggak perlu ada subjeknya, karena subjek sama objeknya berbentuk klausa. Seperti itu, teman-teman. Yang kita sebutnya sebagai noun clause. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi noun clause itu bagaimana? Sama seperti lainnya, a group of words, ya gimana dia itu ada conjunction, ada subjek, sama ada kata kerja, seperti itu. Poinnya sekali lagi, kalau klausa itu dia akan selalu ada yang namanya conjunction. Dan conjunctionnya itu berbeda-beda setiap klausa. Kalau noun clause itu dia sebagai subjek bisa, sebagai objek bisa, sebagai preposition bisa. Preposition, object of preposition. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh noun clause ya, sorry. Ini contoh noun clause yang tadi saya sampaikan. Jadi, what she wore to the graduation day itu adalah subjeknya sepanjang ini dalam bentuk noun clause. Kata kerjanya jangan sampai terkecoh, nggak ada wore. Ini bukan wore, ini bukan kata kerja daripada kalimat, tapi dia kata kerja daripada klausa. Nah, jadi kata kerja yang memang dari kalimat itu adalah turn. Seperti itu. Turn some heads. Itu noun clause ya. Oke, this is the conjunction everyone. Kalau di noun clause dia lebih pakai 5W plus 1H ya. Seperti itu. Ada where, who, why, dan lain-lainnya. Ada juga if, ada juga that. Seperti itu. Tapi paling sering dipakainya if sama 5W plus 1H atau yang 5W plus 1H ketambahan ever. Seperti itu. Oke, saya next. Ini adalah tipe-tipenya yang tadi saya sampaikan. Dia bisa sebagai subjek. Oke, silakan kalian tentukan. There is first sentence and also second sentence. Ada 2 sentences di situ. Yang atas atau yang bawah yang benar ya guys ya. Yuk, dari 2 kalimat itu. B. B, yang bawah. Yang bawah. What causes so many difficulties in the IELTS test is writing section. Mantap.
Menyala kalian semua. Yeay, betul sekali. Kenapa teman-teman? Karena kalau noun clause sebagai subjek itu, yeay tepuk tangan buat kita semua. Karena kalau kita itu sebagai subjek seperti ini ya guys ya, mau dia itu bentuknya plural seperti ini, itu nggak bermasalah atau nggak guna gitu ya. Karena tetap dia dihitungnya sebagai singular, tetap dihitungnya sebagai satu. Gitu ya guys. Jadi eh, apapun itu apa subjeknya kalau dia bentuknya noun clause, dia tetap akan dihitung singular. Seperti itu ya. Terus ada juga yang ini direct object noun clause di mana dia kalau kalian perhatikan ya, subjeknya di depan the history book describes menjelaskan. Hmm? Terus habis apa? Apa guys? Siapa? Sorry miss. Oh iya 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 iya. Oke. Rigar miss, rigar. Kalian habis ngapain sama bocil-bocil? Oh, tadi ada bocilnya. Oke. The history book describes how England became the first industrialized nation. Jadi subjeknya di sini kita pasti di depan, terus habis gitu kata kerjanya biasa, tapi ternyata objeknya dalam bentuk noun clause. Gitu guys. Bisa teman-teman? Bisa? Oke. Terus kalau yang ini itu adalah object of the preposition noun clause, di mana dia itu ada kata prepositionnya gitu loh di sini. Kalau kalian tahu preposition ya ada in, ada to, ada of. Kalian kemarin udah belajar juga kan preposition sedikit-dikit gitu. Jadi ada kata to atau ada kata preposition sebelum si conjunction daripada noun clause itu sendiri, teman-teman. Begitu. Oke. Oke, sekarang kita latihan. Saya ini loncat aja, tapi silakan kalian jawab pertanyaan di sini ya, teman-teman ya. Ini kira-kira jawabannya apa? Oke, silakan isilah titik-titik yang kosong. Apa Zaki? Kira-kira Zaki? Jawabannya Ki. Whoever. Whoever, Miss. Kenapa kok whoever? Ya, siapapun. Lebih pada orang. Feeling, Miss. Feeling. Pinter, 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 pinter. Ya walaupun, ya nggak salah sih. Ya nggak salah sih feeling. Oke, tapi kurang tepat. Jadi karena ini kita nggak ada subjeknya, Mbak Meta. Karena kita nggak ada subjeknya, makanya kita butuh subjeknya. Yang masa tiba-tiba holds, siapa coba yang pemegang hammer? Kalian tahu kan hammer itu apa? Tuh, palu gitu ya. Masa dia Number palu? of Nah ya, palu. Masa palunya siapa yang pegang gitu loh? Kan nggak tahu. Kita harus tahu siapa yang pegang palunya. Lanjut. What you say? what you say to me was so Wih, disgusting. mantap, Renal dan Meita. What you say to me was so disgusting. Good. Karena ini kita apa ya? Ini kan fokusnya di said ya, yang disampaikan ya. Oke, lanjut. Yuk mana yuk? Where you bought that friend? Well, di Mantap, mana? bagus. Karena gini itu tanyanya di mana ya? Kamu belinya di mana kayak gitu? Nggak, masih belum ada location di situ. Lanjut.
How I can. How? Bagaimana? Ya, betul. How? Yeay, karena di sini ada can operate ya. Nice. Ini masih gampang ya. Baik, habis gini kita berikan yang lebih susah. True or false? True or false? Kok lama? True. True. There. False, guys. False, Miss. Harusnya is. Harusnya Nah, is. That is. iya, karena ada R-nya. That are animals. Harusnya that animals. Lanjut. True or false? False. Harusnya apa? Dinda has to know what her mother wants. Ya. Zada. Kamu pakai AI ya? Bisa-bisanya Zada ini. Oh, dari tadi loh main-mainin. Astagfirullah. Apa ya? Yeay! Sekarang kita bahas soal sebanyak 20 soal. Ayo kita bahas sebanyak 20 soal, guys. Lanjut. Kita bahas 20 soal. Semangat ya. Yuk, bisa yuk. Materinya tadi dari yang awal tadi sampai yang dari conjunction tadi sampai ke si itu. Noun clause, adjective, sama adverbial clause. Seperti itu. Oke. Ini conclusionnya ya teman-teman ya. Kalau adjective clause itu ada di sebelahnya subjek atau objek. Kalau noun clause itu sebagai subjek atau objek. Seperti itu. Oke, kita bahas dari soal pertama. Ya, do you guys know what is the answer? Zada, let's go Zada. What is the answer for number 1? Kenapa kok geleng-geleng Zada? Itu AI-nya itu nggak boleh geleng-geleng Zada. Senyum aja. Admitted that. Yang M, Miss. That. Yang M, yang mana sih Zada? A. Bagus Renault. Admits that. Yeay, good. Ini teman-teman jelas ya kenapa jawabannya A gitu ya dan bukannya C. Ya, kenapa bukan C dan bukan A? Karena kita di sini sudah memiliki kata kerja. Oke. Dan kalau semisal ini si that ini teman-teman kita mau jadikan dia kata hubung itu harusnya setelah sebuah ini kan sebuah eh, apa sebuah benda, tetapi nggak perlu pakai are juga karena kita di sini sudah ada kata change sebagai kata kerja daripada si klausa. Gitu. Number 2. Dung 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 dung. Apa ya nomor 2 yuk? Lama. Tadi udah dibahas. Ayo, tadi udah dibahas. Aduh, aduh. Si. Isi can nggak sih? C, B, D. Ayo, yang mana yuk? Give How me not ABCDE 5 can trigger different sort of apa Meita? A, B, C atau D? D, dadu. Dadu, Delta, Renault C. Yang lain? Yang lain? Yang lain apa? Yang lain ngikut, Miss. Apa Ki? Zaki apa Ki?
Zaki katanya ikut jalannya Gus. Zaki katanya ikut apa? Ikut. Ikut apa, Renald? Ikut jalannya Gusti, Miss. Ikut jalani Gusti. Sing gena wae. Sing gena. Ayo nomor 2. Mas kena iki. Alah. Ah. Jadi nomor 2 itu jawabannya apa? Delta ya. Oke, dan bukan C ya, Renald. Kenapa, Miss? Kok bisa delta dan bukan C? Karena di sini ada kata trigger. Oke, trigger itu kan dia satu ya. Dia bukan satu sih. Trigger itu kan kata kerja. Kata kerja yang untuk dia itu plural sebenarnya. Sorry. Plural banyak gitu ya. Jadi kalau ini itu dia on how pollution seperti itu kan apa ini triggernya ini kan how pollutionnya kan noise pollutionnya kan dia banyak satu ya harusnya kan triggers. Nah, misalkan ini on how noise pollution itu kan singular. Nah, berarti di sininya itu harusnya pakai triggers. Tapi karena di sini nggak ada S-nya, maka kita gunakan can. Karena can itu modal. Kalau kemarin kalian sudah belajar, kata modal itu harus diikuti sama verb satu. Gitu. 13, yuk. Apa jawabannya? Nomor 3 apa jawabannya? B. All police officers must have. Salah. That all police officers must have. Ya, betul. That all police officers must have. Kenapa, teman-teman? Karena kenapa kita butuh kata that di sini? Oke, saya nggak paham ya. Renald ini menulis apa ya? Yang lainnya juga menulis dari tadi. Pusing kah? Menulis ini, Miss, menulis ini. Alah, 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 alah. Cece aja. Ya, jadi that. Kenapa kita harus ada kata that? Karena di sini kata kerjanya ada dua, teman-teman. Yang pertama ada have, itu kata kerja. Yang kedua ada kata is mandated. Is mandated. Seperti itu, dimandatkan. Seperti itu ya. Karena di sini ada dua kata kerja, berarti salah satunya itu pasti dia berbentuk klausa. Makanya karena pasti salah satu yang berbentuk klausa, kita butuh kata hubung. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 5. Silakan. Which the pilot must watch. Must watch. Si. Sinta. Ya, betul. Good. Which the pilot must watch. Good, 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 good. Bagus, 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 bagus. Oke, berarti ini conjunctionnya si which ya, teman-teman. Nice. Lanjut. Sumpah ini gampang. Yuk, bisa yuk. Who had, Miss? A, B, C. A apa B apa C?
C, C, C. Bagus. Pintar, pintar, pintar. Bagus. Lanjut ya. Nomor 7. B, 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 B. Where engineers were educated. Yes, betul. Teman-teman nomor 7 itu bebek. Oke. Karena di sini kita sudah ada lengkap ya. Ada Yale University sebagai subjeknya. Kata kerjanya establish. Objeknya adalah Sheffield sampai school. Nah, kita butuh penjelas di akhir. Seperti itu ya. Dan harus ada si conjunction. 8. Dadu, dadu, dadu. Ayo, ayo. Di sini ada kata because sebagai conjunctionnya. Maka, Dadu. ya betul. Harus diikuti sama subjek. Sama kata kerja. Nice, everyone. 9. 9 coba yang nggak pernah ngomong dari tadi. Ada, ini kemana? Ini ada, oh ada Alan, ada Taufik Kamil, ada Kadek. Kadek. Silakan Farhan. Silakan kalian teman-teman Farhan, Taufik, dan lain-lain silakan bisa dijawab. A, E. No. What the? With Jawabannya cuma the one and only. as pumps have. As pumps have sucked groundwater. Good. Bagi yang belum tahu kenapa jawabannya bebek dan bukannya A, C, ataupun D, karena teman-teman di sini kita ada dua kan, ada dua, satunya dua kalimat, satunya anak kalimat. Seperti itu. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, anak kalimat dia harus memiliki conjunction di awalnya. Seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui di kalimat ini, yang di part sini ya, dari abis koma, after the comma, itu langsung subjek, ada some parts, seperti itu. So, there is no conjunction. Makanya kita butuh conjunction dan sebagai induk kalimat di awal daripada kalimat ini, seperti itu. Makanya jawabannya itu bebek. Seperti itu ya teman-teman ya. Next, 10. Masih banyak ya? Semangat ya teman-teman. Yuk, 10.
Our neural theories. A, B, C atau D? C. They don't. Although neural theories, ini sama ya, kayak soal sebelumnya. Kenapa kita butuh yang ada conjunction-nya ya? Karena itu tadi, ada induk kalimat sama anak kalimat kan? Gitu. Jadi ini itu adalah ini adalah anak kalimat. Gitu. Next. Sebelas. Dadu. When a home is bought or refinanced. Bagus. Jadi di sini kan udah jelas ya, ada the lender will jelep sampai insurance. Itu dia adalah sebuah induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri. Jadi kita di bagian sini kita butuh anak kalimat, di mana di sini lebih banyak lagi yang dia butuhkan gitu ya. Ada subjek, ada kata kerja. Seperti itu. Lanjut, nomor 12. it C. it a Bagus, Renald. Tapi bukan A sih yang bener, bebek. Tapi ini udah bener gitu loh. Karena kalau kamu jawabnya C atau D itu lebih salah lagi. Gitu. Yang bener adalah bebek. Kenapa Miss bebek? Karena di sini ada kata by, Renald. By itu kalau kalau kita di bahasa Inggris, dia pasti kalimatnya pasif. Nah, kalau kalimatnya pasif, teman-teman, dia harus ada to be-nya, karena di sini ada to be, dan harus menggunakan verb 3 di sebelah sini. Gitu. Jadinya jawabannya bebek. Tapi A itu kalau misalkan kalian jawabnya A, saya masih bisa oke, karena yang penting bukan C sama D. Karena kalau C sama D berarti you don't understand the material. Karena di sini sudah ada induk kalimatnya sebelah sini. Sorry, anak kalimatnya di depan. Oke, lanjut 23. Lanjut yuk, nomor 13, silakan. Silakan nomor 13, teman-teman. dadu Salah. Thank you, Ratu. Ya, cicak Ratu. When the Earth's atmosphere traps. Jadi ini kita bentuknya noun clause ya sebagai objek. Di sini adalah subjeknya. Sorry, di sini adalah subjeknya. The greenhouse effect seperti itu. Ini kata kerjanya occurs, gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini kita butuh yang namanya
noun clause sebagai objek gitu. Dan yang paling tepat itu di sini cicak. Karena kalau misalnya A, dia akan menjadi kalimat kalimat tanya gitu. Waktunya udah mau habis. Lanjut nomor 14. D. While some types of coral reefs of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Bagus. Good. Kenapa di sini kita gunakannya while, teman-teman? Karena ini adalah begini ya, teman-teman ya, sesuatu yang satunya positif, satunya negatif. Jadi sedangkan gitu ya, sedangkan beberapa tipe itu living atau hidup, sedangkan yang lainnya mati. Seperti itu. Bukan sedangkan sini, others are dead, lainnya mati. Seperti itu. Nice, teman-teman. Nice try. Oke, selanjutnya terakhir sebelum kita tutup, silakan nomor 15. Hah? Kenapa kalian sibuk sekali? Banyak PR ya? Skripsi, Miss. Biasalah, Biasalah, sama laporan. laporan. Oh, terus laporannya tulis tangan? Tulis mesin, Miss. Jawabannya C ya, Miss. Ya, saya ngomongin laporan. Iya, jawabannya. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of... Salah, bukan C. Of itu harus diikuti sama benda. The developing. Ah, Betul. oke. Otitis media may develop. Seperti itu. Kalau the developing, siapa namanya Mbak Meita, itu betul the developingnya, tetapi di part ini tidak ada kata kerjanya. Seperti itu. Sedangkan kalau kita jawabnya yang A, itu dia ada kata kerjanya may develop. Gitu. Yang lain bisa, teman-teman? Aman? Saya tanya sekali lagi, tadi kita udah belajar apa, guys? Noun clause. Terus? Conjunction. Conjunction. Terus? Adjective clause. Terus? Adverbial clause. Yeay. Oke, terima kasih semuanya karena sudah memperhatikan dengan seksama. I hope our material, our lesson today will be very useful for you in the next future. Semoga bisa menjadi buat kalian sedikit lebih tahu. Ya, kalau sudah tahu alhamdulillah, tapi kalau yang nggak tahu semoga bisa lebih tahu dari diskusi kita pada pagi hari ini, teman-teman. Thank you so much for joining our class this morning, everyone. Kita akan ketemu lagi, I don't know, karena kita akan di rolling every day. So, yeah. See you when I see you, everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Jangan lupa salam ke Miss Fadila. Oh iya. Saya salamin. Heeh.